Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Apabila telah datang ajal yang ditentukan Allah untuk mereka, tidaklah mereka itu akan diberi tangguh sedikit pun dan tidak pula akan dipercepat sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nahl, surat An-Nahl ayat 61. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, kita ini hidup ke dunia bukan sebenarnya kemauan daripada kita sendiri, tetapi kita hidup ke dunia atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita pulang atau meninggal dunia bukan pula atas kehendak dan keinginan kita sendiri, tetapi itu juga atas kehendak keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita tidak tahu, mungkin ketika kita sedang bersenang-senang, bersenda gurau, bergembira, menikmati apa yang kita peroleh dari nikmat dan karunia Allah di atas kehidupan dunia ini, lalu tiba-tiba kematian itu datang kepada kita, maka tidak ada waktu bagi kita untuk bertenggang sedikit pun juga. Tepat pada waktunya kita akan tinggalkan dunia dengan segala kesenangan itu, dengan segala yang kita sukai, yang kita cintai di dalam kehidupan dunia, dan kita berangkat meninggalkan semua itu menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Nabi mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi. Hiduplah kamu di atas dunia itu seolah-olah kamu itu sedang di dalam perjalanan, atau sebagai seorang perantau yang melintasi suatu perjalanan. Artinya bahwa perjalanan itu bukan merupakan suatu tujuan daripada kehidupan kita. Perjalanan itu hanya rentang waktu dan tempat menuju suatu tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jangan berleha-leha, jangan bermain-main di dalam perjalanan. Orang Minang mangician jan kita di dalam perjalanan mabuk dek barayun. Jadi di dalam perjalanan itu ketemu beru atau kera, dia berayun-ayun menggoda kita, habis waktu kita menonton itu. Itu namanya mabuk dek barayun. Padahal perjalanan masih panjang, yang akan kita lalui masih jauh. Oleh karena itu jadilah kamu itu sebagai seorang yang tengah di dalam perjalanan, jangan berleha-leha dan jangan bermain-main. Wa kana Ibnu Umar yaqulu iza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa.
Wa khudz min sihatika limardika wa min hayatika limautika. Ibnu Umar berkata, jadilah kamu, kalau kamu di waktu pagi jangan sampai berlalai-lalai menunggu waktu sore hari. Atau sebaliknya, kalau kamu di waktu sore hari jangan berlalai-lalai sampai menunggu waktu subuh. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya adalah untuk mencari bekal. Bekal yang kita cari itu adalah amal dan ibadah. Karena tujuan sebenarnya kehidupan kita ke atas dunia ini adalah untuk melaksanakan amal dan ibadah, untuk mematuhi aturan-aturan Allah. Jadi amal dan ibadah itu mematuhi aturan-aturan Allah. Jadi kalau kita patuhi aturan-aturan Allah dari jago pagi sampai lo lalok malam baik, sampai jago lo pagi besok baik itu tiap hari, itu lebih ibadah namanya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas tidak barek. Kalau di dalam ayat dikatakan kita diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Ibadah itu maksudnya bukanlah salat puasa yang terus-menerus, tetapi segala ketundukan dan kepatuhan kita mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul itu adalah merupakan ibadah bagi kita. Dan itulah tujuan hidup kita, mematuhi aturan-aturan Allah dan Rasul. Makanya di dalam sebuah hadis yang lain, Bapak dan Ibu-ibu jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam," kata Rasulullah dalam sebuah hadis kudusi itu, "Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghina." Ya anak Adam, wahai anak cucu Adam, ya kita manusia sekalian, bersegeralah untuk beribadah kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Niscaya aku akan memenuhi dadamu, jiwamu dengan perasaan kaya. Wa asyudda fakraka, dan aku akan menghilangkan rasa kefakiran dalam jiwamu. Wa illa taf'al mala'tu yadaika suhulan. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan ibadah kepada Allah, aku akan memenuhi kehidupan kamu itu dengan rasa kebimbangan, dengan rasa kekurangan, dengan rasa ketidakpuasan. Mengaluh panjang saya, lah banyak dapat mengaluh yo, kurang banyak. Saketek dapat mengaluh yo, saketek bana. Jadi banyak kurang banyak, saketek bana. Indah ada 60 si Allah jadi. Bila kapuehnya ndak ada. Isinya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak mau untuk ibadah. Dia rasa tidak mau untuk ibadah. Dia ilmu tidak mau untuk beramal baik beribadah. Anan dilarang Allah. Saya nak bapa buat. Dia warasakin tak apa-apa. Saya digunakan rasakin. Dia ilmu lah dia mengicu orang panjang sekeraja. Dia pangkat jabatan indah untuk menolong orang, untuk menggiling orang panjang sekeraja. Itu namanya orang-orang yang tidak mau memanfaatkan fasilitas nikmat Allah untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Maka dengan demikian kata Allah, aku akan penuhkan jiwamu, kehidupan kamu dengan rasa bimbang, rasa walan asyudda fakraka. Tidak akan pernah jiwa kamu itu hilang dari rasa fakir. Jadi rasa fakir miskin panjang saya. Lah 3 triliun simpannya bansai jole, awi jole, awi ampe jo, sipak sintuang jole. Kasudahnya diagian negara aku itu indah jo kepueh sudah. Nyo mati sepuehnya dia. Oleh karena itu kata Rasul